Ini. Kalian lihatlah kawan-kawan, isi kepala si kotoran ini kawan. Dia bicara firman Tuhan, tetapi yang dia lakukan ini. Nah, ini. Ya puji Tuhan lah dia di luar negeri. Kalau di dalam negeri sudah kupastikan dia ini kawan sudah nggak ngerti lagi kita bagaimana. Pasti nangis olala bebe dia, nangis olala bebe begitu keciduk. Minta maaf, bersungkur-sungkur nih. Judulnya lihat. Napoleon Bonaparte, Ahmad Yani, Muhammad dan ini baca ini. Mengerikan kawan judulnya ini. Andai kata diganti ini dengan Yesus, terima nggak kalian? Pasti kalian marah-marah. Pasti kalian marah-marah. 100% aku bilang. Percaya kalian. Sedangkan dibilang di salib ada jin, kalian ributnya setengah mati. Tetapi kalau andai kata dikatakan seperti ini Tuhan kalian pasti marah-marah. Ya itu yang saya blok di atas itu ya. Ini nih. Yang ada warna biru kalau nggak salah di layar. Nah, ini. Judulnya lihat, judulnya. Nah ini. Ini ya, ada judulnya nih. Mana tadi? Malah hilang judulnya. Nah ini. Tetapi inilah kesenangan orang yang diajarkan si Paul Zong. Karena itu benar sudah ada di Alkitab dikatakan bahwa di hari-hari yang akan datang inilah penyesat-penyesat itu antikris. Dia ini bukan ikut Kristus, antikris karena Kristus mengatakan kasihi ampuni musuhmu, dia tidak setuju. Maka itulah antikris. Dia melawan Yesus Kristus. Itu antikris namanya kawan. Antikris itu bukan karena beda agama, tidak. Yesus mengatakan ampuni kasihi musuhmu. Kau berasal dari dunia ini sehingga kau berbeda dengan kau berasal bukan dari dunia ini sehingga kau berbeda dengan dunia ini. Tetapi dilawan dia tidak setuju dengan hukum Kristus. Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau saya dihina maka saya menghina. Sekarang dia tidak ada dihina, tetapi dia begitu ngeri menghina kawan. Ini antikris. Tetapi karena masih banyak orang Kristen tolol di luaran sana yang masuk di room dia, maka orang itu ketawa ketiwi, senang. Tidak tahu dia bahwa mereka antikris. Tidak ada ajaran Yesus seperti ini. Karena ini bisa menimbulkan kawan permusuhan. Kita tidak suka permusuhan kawan, karena kita hidup di Indonesia. Indonesia ini aman dan damai bukan karena ajaran agama. Bukan karena ajaran agama manapun. Tetapi karena itulah budaya nenek moyang kita dari dulu. Tepo seliro. Tidak ada satu ajaran agama pun yang bisa dibuat jadi pegangan yang membuat Indonesia ini aman, makmur, dan damai. Termasuk ajaran Kristen. Tidak. Tetapi ini budaya nenek moyang kita. Yang cinta akan sesama. Cinta akan perbedaan. Karena dari dulu nenek moyang kita sudah berbeda-beda. Tetapi tetap satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Paul Zhang punya akar kepahitan terhadap negara ini. Dia lari ke luar negeri. Bukan karena dia dikejar polisi. Tidak ada itu kawan. Karena dia memang punya pemikiran jahat terhadap negara ini. Dan dia berhasil. Tapi berhasilnya masih sekuku ya. Kenapa dia saya katakan berhasil? Karena yang membuat dia berhasil adalah orang-orang Kristen tolol. Didukung dia sehingga dia besar. Besar kepala maksudku. Kalau sampai saat ini aku lebih besar dari dia. Entahlah nanti dia bisa menyalip aku silakan. Karena memang targetku bukan subscriber. Tidak kawan. Naib sekali kalau mencari subscriber. Tidak. Saya tidak pernah berpikir mencari subscriber. Tidak ada itu. Kalau dibilang siapa lebih sukses ya akulah. Aku lebih cepat naik channelku dari dia kok. Tetapi setelah aku sampai 100.000 aku nggak peduli. Aku harus bicara sejujur-jujurnya. Kalau aku mau menjadi penjilat kawan gampang. Ku ikuti alur cerita. Maka orang mengeluh-ngeluhkan aku. Maka datanglah transparan. Kan ini yang mau dicari. Transparan. Bro, aku mendukung perjuanganmu. Berapa ya nomor rekeningmu? Kasih. Bro, apa yang kamu bilang bagus bro. Memang MKC disiksa begini, begono. Berapa nomor rekeningmu? Kasih. Bro, pokoknya kami di belakangmu mendukung. Kalau aku ikut arus. Angkat-angkat telur. Oh iya, begini, betul itu. Betul begini. Maka semua orang mendukungku. Tidak kawan. Yesus tidak mengajarkan itu dan aku bukan antikris. Aku bukan antikris.
Yesus mengatakan, kasihi, ampuni musuhmu. Kalau antikris membalik, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, hidung ganti hidung, pinggol ganti pinggol. Itulah antikris, kawan. Bukan hanya menghujat roh, bukan hanya ini. Nah, kawan-kawan sudah mulai paham ya apa itu antikris. Antikris tidak sesusah yang kalian bayangkan, tidak serumit yang kalian bayangkan. Wah, antikris itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Siapa bilang? Orang yang beriman kepada Yesus pun antikris. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Oh, enggak bisa. Saksi Jehovah contohnya. Yesus tidak Tuhan. Itu contoh satu antikris. Kasihi musuhmu, ampuni musuhmu. Oh, enggak bisa. Dia sudah menyakiti saya. Itu antikris. Antikris itu, kawan. Sudah. Jadi kawan-kawan sudah saya kasih kalian sudut pandangan, sudah beberapa sudut pandangan saya kasih. Kalian olahlah baik-baik, manat-manat berpikir, manat-manat itu pelan-pelan saja, kawan, nggak usah buru-buru. Kita menjadi penonton di dalam hal ini dan kita menjadi komentator di dalam hal ini. Kecuali nanti si Udin sudah mundur, aku masuk. Ini janjiku. Kalau Udin dan Paulus nggak sanggup, aku masuk. Saya barusan ditelepon pengacara. Fra, sekarang kau buat pernyataan kalian. Barusan itu tadi. Kalau mereka tidak sanggup, kita masuk. Oke. Saya bilang oke. Saya orangnya gitu, kawan. Hancur demi kawan, rela doau katanya. Itu prinsip anak Medan. Hancur demi kawan katanya. Aku rela. Kalian lihat pertama kasus ini, belum ada orang berpikir mengirim pengacara. Aku langsung gerak cepat. Karena subuh-subuh aku udah dapat telepon, dia dipukuli, kawan. Harus didampingi nih, Pra, berangkat kau malam ini. Gila kau, ini sudah jam berapa subuh ini katanya. Mana ada orang di kantor itu, lagian penyidiknya pasti nggak ada. Kalau mau masuk kan harus melalui penyidik katanya. Oh iya juga pikirku. Sudahlah besok pagi kalian harus berangkat jam 6 lah, aku bilang. Biar kita, kalau dapat kau fakta dia dipukuli, biar kita lakukan konferensi pers. Kan itu dulu yang mau aku galak, kawan. Tetapi ya sudahlah, semuanya sudah dibuyarkan dulu oleh Ocuk Bulu karena egoismenya. Karena nafsu serakannya, kawannya. Tidak mengerti dia main tim. Dia tidak mengerti main tim. Kemudian dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Saya kira dulu Pak Udin ini bisa mengerti cara main tim. Tidak ngerti, kawan. Nah sekarang aku mereka dulu pengkhianat. Di mana pengkhianatku? Pertama, ketika mereka mengajak aku gabung di dalam WA. Aku nggak pernah minta. Dan aku tidak pernah mau gabung-gabung di grup. Langsung keluar. Kan gitu. Digabungkan aku sih, kawan. Kemudian mereka sendiri yang membongkar WA itu. Padahal sudah dibilang jangan dulu dipublikasikan. Mereka publikasikan. Artinya siapa yang berkhianat? Kan mereka, kawan. Isi WA ada kubacakan sama kalian. Pengacaranya Herbert Aritonang bilang jangan dipublikasikan dulu. Apalagi permintaan keluarga. Mereka publikasikan artinya mereka berkhianat terhadap keluarga Pak MKC. Dengan alasan Pak MKC takut. Ya kalau begitu sekalian aja kupublikasikan. Selesai, kawan. Dan perlu diketahui, udah aku bilang aku belum tahu ber-WA ini. Aku hanya tahu melihat gitu kan. Pernah aku bilang, kayak mana caranya namanya menutup-nutup ini ya. Udah, ada nomor handphone di situ. Kenapa takut? Katanya berani mati martir. Baru nomor telepon aja nampak sudah gemetar-gemetar. Protes. Si Paulus yang kalian ikut-ikut itu penakut di kelas tinggi, kawan. Penakut kelas tinggi itu penakut. Kalau dia pemberani, dia akan hadapi masalah apapun di dalam negeri ini. Tak perlu lari-lari. Tak perlu jadi warga negara orang lain. Karena dia di sini tidak ada pernah diusir. Tidak ada diusir, kawan. Tidak ada diusir. Karena dia saking takutnya, wah nanti gua mati nih kalau di Indonesia. Saking takutnya dia dengan selembar nyawanya itu, maka dia harus cari selamat. Kan gitu, kawan. Terus dia tuduh saya penakut. Sang debaters tidak pernah kenal takut. Saya berdiri menyaksikan semuanya. Dan saya hadapi semuanya. Dari 2011, kasusku besar. Dia kasusnya nggak ada. Apa alasan dia lari? Nggak ada kasusnya kok. Harusnya yang lari itu aku. Tetapi aku tidak lakukan itu. Aku harus berdiri karena aku adalah murid Yesus. Sekalipun aku menderita karena pekabaran Injil. Aku percaya waktu itu, kawan. Aku tidak akan ditangkap karena aku mengabarkan Injil. Tidak ada orang ditangkap karena mengajarkan agamanya. Enggak ada.
Itu akun palsu, bukan aku punya, di cloning. Dan terbukti, sekarang nggak ada bisa dibuktikan itu punya aku. Memang bukan punya aku. Paham ya? Berdiri aku kawan, ku hadapi. Diam aku, berdiam dirilah, karena itu perintah Tuhan. Bukan perintahku, berdiam diri katanya. Sudah kubukakan ayatnya kemarin sama kalian. Aku berdiam diri 2011, tak menjawab, tak ini. Telepon datang, waktu itu ada mengaku-ngaku dari TV One, itu aja yang kuangkat. Pak, bisa kami wawancara, kami dari TV One, begini Bogono, begini Bogono. Tidak, saya bilang. Kenapa Bapak tidak mau memberikan wawancara? Karena saya diperintahkan Tuhan saya untuk berdiam diri. Aku bilang, berdiam diri kan? Kumatikan langsung. Langsung ada lagi telepon. Itu harus cepat segera ke kantor polisi minta perlindungan begini. Tidak, aku bilang. Loh kenapa begitu itu? Karena Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang hidup. Jangankan hanya 1000 bala tentara, 1.000.000 pun dipiltiknya mati, aku bilang. Kumatikan HP. Itu kawan. Karena aku yakin aku tidak menghina agama siapapun. Aku hanya bicara tentang isi Bible. Masa aku orang Kristen tidak bisa bicara Bible? Kan keterlaluan. Sudah paham kalian ya? Sudah dapat ancar-ancarnya? Itulah yang mau kubilangkan kepada kalian. Nah sekarang, saya terkadang sedih. Mengapa banyak Kristen masih tolol? Sudah jelas-jelas MKC ditangkap. Bukan karena pekabaran Injil. Tetapi karena dia menghina kitab orang sana, nabi orang sana, ayat-ayat orang sana, segala macam. Tetapi orang Kristen yang tolol ini mengatakan MKC adalah pejuang iman Kristen. Iman yang mana? Iman yang mana? Andai kata Yesus datang, hari ini kalian dimusnahkan semua. Kau mulutmu kau bilang dia pejuang Kristen, dia ditangkap, lihat pasalnya, tidak ada di situ dikatakan oleh namaku dia ditangkap, gak ada, jangan kau fitnah-fitnah. Kata Yesus kawan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, ya katakan iya, tidak katakan tidak. Si Paul Zhang meniru ucapan Yesus itu. Saya kan meniru juga kawan. Pastor Sarah meniru ucapan itu. Tetapi mereka tidak berani mengatakan ya katakan iya, tidak katakan tidak. Dibalikkan mereka. Inilah antikris. Firman itu dibalikkan. Tidak berani mengatakan mereka. Coba kalau nggak percaya tantang. Pak MKC ditangkap apakah karena memberitakan Injil? Mulut mereka akan berbohong kepada kalian. Mereka akan menipu seluruh dunia. Ya katanya. Dia adalah pejuang Kristus. Mengerikan kawan. Tetapi inilah yang dimakan oleh Kristen-Kristen tolol. Yang mana isi kepala hanya emosi. Isi hati hanya dendam, kebencian. Dimakan. Kalau saya orangnya santai kawan, slow. Karena saya tahu firman Tuhan. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Dia ditangkap karena dia ditangkap karena menghina agama lain, katakan. Itulah ya yang katakan. Dia ditangkap bukan karena menyebarkan Injil, tetapi ditangkap karena menghina agama lain. Itu ya. Kukatakan tidak. Dia tidak ditangkap karena menyebarkan Injil. Selesai kawan. Ya, dia ditangkap karena menghina agama orang lain. Tidak, dia tidak ditangkap. Ya kan? Karena menyebarkan Injil. Tidak kawan. Paham? Di luar itu antikris. Mereka balik. MKC ditangkap karena dia menyebarkan ajaran Kristen. Dia ditangkap karena dia adalah prajurit Kristus lini terdepan. Kristus yang mana yang kau sembah? Harus paham kau. Tuhan yang mana yang kau sembah? Itulah sebabnya aku bilang, Yesus ada beberapa macam. Bukan satu kawan. Yesus saksi Jehovah ada. Yesusnya Paul Zhang dan kawan-kawan ada. Yesusnya Oneness ada. Yesus Tritunggal, itulah Tuhanku. Ajarannya jelas. Tidak usah aku pelintir-pelintir. Tidak usah aku balik-balikkan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Aku harus jujur terhadap dunia ini. MKC ditangkap bukan karena menyebarkan Injil, titik. Dia menderita bukan karena aku. Bukan karena engkau, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena pilihannya sendiri dia menderita, dia menghujat agama sana, maka dia menderita. Bukan karena Yesus kawan dia menderita. Terlalu hebat kalian sandingkan gelar itu kepada dia. Andai kata Yesus datang, mulut kalian pertama dipilih Yesus ini. Tidak ada dia menderita karena namaku, pasti itu kata Yesus. Saya sepakat dengan Yesus. Kenapa? Faktanya dia ditetapkan tersangka bukan karena
menyebarkan ajaran Yesus? Nggak ada. Jadi berhentilah, stop yang mengatakan Pak MKC menderita karena pemberitaan Yesus Kristus. Nggak ada. Cerdaslah kalian, jangan jadi Kristen tolol. Ampuni, kasihi musuhmu. Tapi Paulus yang bilang tidak. Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Itulah antikris. Dihina ganti menghina. Antikris, kawan. Dihina ganti menghina. Cuman saya lah yang berani mengatakan, si Somad mengatakan di salib ada jin. Mungkin sesuai isi kitab sucinya. Sesuai kitab sucinya. Karena dia Islam. Maka di dalam Al-Quran ada salib. Ada, saya bukakan. Tetapi itu dulu kawan, saya ditentang orang, dimaki juga. Padahal pertama saya baru balik itu ya, ke dalam dunia persilatan. Dimaki-maki kawan. Tapi saya slow. Dah, masuk lagi kasus Yesus, Yudas masuk surga. Dimaki-maki, unsubscribe, diancam-ancam. Silakan. Tidak usah pala kau ancam-ancam aku. Pergi pun kau unsubscribe, aku bilang. Dilakukan kawan. Terus aku bicara ini, di unsubscribe silakan, tidak masalah aku bilang. Terus menurut mereka aku langsung jatuh miskin, lapar. Janji Tuhan itu ya dan amin. Aku tidak akan dipermalukan di hadapan musuh-musuhku. Itu sudah kupegang teguh dari dulu kawan. Oke, aku terusir dari Pekanbaru. Apakah aku dipermalukan di hadapan musuh-musuhku? Tidak. Dipelihara Tuhan aku kawan. Sekalipun waktu itu aku keluar dari Pekanbaru tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Dipelihara Tuhan aku kawan. Tidak dibiarkannya aku malu, tidak dibiarkannya aku kelaparan. Melalui tangan-tangan dingin orang baik aku ditolong. Ngeri kawan. Sudah. Setelah itu aku mulai bangkit. Jatuh aku 2019. Apakah aku dibiarkan Tuhan malu di depan musuh-musuhku? Tidak. Diangkat Tuhan aku. 2019 akhir. Itulah jadi YouTuber ini aku. Tidak kawan. Sampai kapanpun Tuhan tidak akan membiarkan aku dipermalukan oleh musuh-musuhku. Karena sudah janjinya kawan. Itu janji Tuhan. Bukan janji seorang pemabuk. Sekarang rumah anak terang. Banyak orang ingin menggagalkan pembangunan rumah anak terang. Apakah mereka berhasil? Sampai detik ini belum berhasil. Kalaupun sebentar lagi aku akan kehabisan dana. Ingat. Tuhan tidak mengizinkan aku dipermalukan oleh musuh-musuhku. Kalaupun itu nanti berhenti, pasti akan lanjut lagi. Tuhan tidak mengizinkan aku dipermalukan di hadapan musuh-musuhku. Aku percaya itu kawan. Slow lah, slow. Itulah sebabnya aku bilang, kalian mau unsubscribe, silakan unsubscribe. Aku kasih fakta, ini sekarang sudah 110.000. Kemarin 111.400. Ya, 111.400 sekian. 500 lah biar gampang. Sekarang sudah 110.800, artinya 700 orang keluar. Silakan. Saya mah slow. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia bersaksi atau dia berperkara terhadap saya. Karena saya memberitakan dia. Bukan saya menjelekkan agama lain, memberitakan agama lain sana. Tidak kawan. Maka dia selalu hadir di dalam hidupku. Itulah imanku. Kepercayaanku. Ya.